Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Bimbel P3K Amir. Hari ini kita akan membahas yang namanya contoh soal dan jawaban sosial, kultural, dan wawancara ya. Sosial, kultural, dan wawancara. Kita langsung saja ya untuk seleksi ASN P3K Guru. Ya, nanti kalau cari channel Pak Amir tinggal klik aja di Google ya, Bimbel P3K Pak Amir langsung keluar itu, atau di YouTube klik saja Bimbel P3K Pak Amir maka langsung keluar. Sebarkanlah dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia untuk membantu para guru ya, untuk membantu apa namanya itu informasi lah atau namanya soal seputar ASN P3 Guru. Jadi kita langsung ke soal sosio-kultural. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Kita masuk ke contoh soalnya ya mengenai yang namanya sosial kultural. Nomor satu. Saat libur Lebaran, Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Ya. Keluarga Anda tersebut menghidangkan makanan yang tidak Anda sukai. Hal yang Anda lakukan adalah A. Saya akan makan hidangannya namun tidak dihabiskan. B. Saya akan makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Saya tidak memakan. Nggak boleh ya, harus makan. D. Saya akan berkata jujur, tidak menyukainya. Ya nggak boleh juga ini. Jadi kita harus menghormatinya. Jawabnya di B ya. B-nya 4 poin, A-nya 3 poin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Di sekolah tempat Anda mengajar, diadakan rapat Dewan Guru untuk membahas perkembangan program pengajaran di sekolah. Dan setiap guru yang ikut rapat diharapkan memberikan masukan dan pendapat. Namun pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang Anda ambil adalah A. Saya akan berlapang dada menerima penolakan atas pendapat saya dalam rapat. B. Saya akan berusaha meyakinkan para guru peserta rapat untuk menerima pendapat saya. C. Saya sangat memahami dan menghargai perbedaan pendapat. D. Saya dengan perasaan kecewa menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Perasaan kecewa, salah kan ya? Saya sangat memahami baik. Oke. Saya akan berusaha meyakinkan nih, maksa, salah kan? Saya akan berlapang dada baik. Jadi ada dua jawaban yang baik, A dan C. Jadi jawaban terbaik adalah saya akan berlapang dada. Ini 4 poin ya. Jawaban A dan C 3 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya tidak menyukai interaksi dengan orang baru, sehingga teman saya hanya tertentu. Namun sejak menjadi mahasiswa baru, saya merasa pertemanan itu sangat penting dalam segala hal. Sikap saya adalah A. Saya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi baik yang saya sukai ya. B. Saya mencoba mengenal orang-orang dalam kelas saya terlebih dahulu, baik. C. Saya mengikuti rekan yang populer saja untuk memudahkan mempelajari, salah ya. D. Saya hanya berkenalan dengan orang populer, salah juga ya. Jadi karena di sini dia nggak suka orang baru, temannya itu saja, hanya tertentu. Namun sejak menjadi mahasiswa, dia merasa pertemanan link itu penting. Maka jawaban terbaik ada di A. Saya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi. Maka kalau organisasi akan banyak teman di mana-mana. Berarti jawabannya 4 di A, 3 di B. Nomor selanjutnya, nomor 4. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya harus A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Baik. B. Mengarahkan pembicaraan pada hal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. Kurang baik ya. C. Berusaha memesan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. Baik. D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran dari pengembangan masa depan saya. Kurang baik ya. Jawabannya adalah antara A dan C. Sebaiknya A. 4 poin. Berusaha menjajaki peluang. Lebih baik A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Salah satu rekan kantor Anda sedang mengalami musibah. Ingat musibah. Dan memerlukan dana bantuan untuk meringankan bebannya. Maka sikap Anda adalah A. Mengutarakan maksud Anda kepada atasan. Baik. B. Meminta dana dari bendahara kantor. Minjam harusnya. Meminta kurang baik ini. C. Membicarakan hal tersebut dengan rekan lainnya untuk kemudian membuat donasi berkelompok. Bagus.
D. Meminta salah satu rekan yang dekat dengan atasan untuk membahasnya. Baik juga. Tapi karena ini langsung cepat, dia musibah, memerlukan dana. Jawaban terbaiknya di C. Langsung C 4 poinnya. Kenapa? Membuat donasi. Lebih baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Anda adalah seorang wali murid. Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik yang salah satunya adalah putra Anda. Ketegasan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk ancaman terhadap murid yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Sikap Anda adalah tegas dalam bentuk ancaman yang kurang baik ya. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. Bagus. Tidak setuju baik. Cukup setuju salah ya. Biasa aja salah juga. Oke. Jawaban terbaik adalah sangat tidak setuju. Kenapa? Dalam bentuk ancaman nggak boleh. Jawabannya A 4 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Anda ditugaskan di wilayah yang kurang maju. Hal ini ditandai oleh perlengkapan kantor yang minim, serta motivasi rekan-rekan kerja yang rendah. Upaya apa yang Anda lakukan? Upaya Anda ya, Anda sendiri. A. Mencari cara baru menjalankan kantor tersebut. Bagus. B. Mengusulkan program peningkatan kemajuan kantor. Baik. C. Menuntut rekan satu kantor. Salah ya, menuntut salah dulu. Membuat strategi agar pekerjaan tetap berkualitas. Bagus. Jawaban terbaik antara A, B, dan D. Karena kita dibuat upaya Anda adalah cari cara. Upaya itu usaha, maka mencari cara-cara. Jawabannya A. 4 poin dia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Saya baru dipindahkan tugas ke daerah yang menjunjung tinggi adat dan budaya. Saat pertama kali datang, saya disambut dengan acara adat khas daerah tersebut. Pada acara tersebut disediakan pula makanan yang merupakan menu wajib di sana. Saya tidak bisa makan makanan tersebut karena tidak disesuai ya. Tidak sesuai, bukan tidak sukai ya. Tidak sesuai dengan kepercayaan. Maka saya akan menolak makanan tersebut dan menjelaskan alasannya. Apakah sangat setuju? Setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Kalau makanannya tidak sesuai dengan kepercayaan Anda, maka jawabannya ya sangat setuju ya, nggak makan. Jawabannya 4 di A, B-nya 3. Lanjut kita ke soal berikutnya. Saya memiliki seorang murid yang sangat rajin dan bersemangat belajar. Saya pun penasaran bagaimana orang tua siswa tersebut mendidiknya. Ternyata orang tuanya tidak pernah melibatkan anaknya untuk membantu pekerjaan di rumah, seperti menyapu atau membersihkan halaman, dengan tujuan supaya anaknya dapat fokus belajar saja. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh orang tua agar mendorong siswanya untuk fokus belajar saja dan tidak perlu membantu pekerjaan rumah. Ya nggak boleh ya. Ya harusnya ya membantu pekerjaan rumah itu lebih baik ya. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. 4 poinnya di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Anda tidak sengaja bertemu dengan rekan yang memiliki hubungan kurang baik dengan Anda di suatu ruangan. Maka Anda akan segera pamit dari ruangan tersebut karena merasa tidak nyaman. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Masa Anda pamit, nampak kali kita berantem. Bagi jawabannya adalah D ya, sangat tidak setuju. Ya. Jawaban D, 4 poin di D. Ya. Itu 10 soal sosial kultural. Kita lanjut ke soal wawancara. Kompetensi wawancara adalah menggali informasi yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Jadi yang dinilai adalah integritas dan moralitas. Meliputi kisi-kisinya adalah kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi kejujuran, jawablah dengan jujur, komitmen, keadilan, dan kepatuhan, serta etika. Itu yang akan dijawab di wawancara. Wawancara haruslah nilai 40 ya. Maksimal 40, dapat harus 40. Minimal 36 lah. Ya, jadi harus nilainya di atas 36 biar mantap lah. Kalau wawancara di bawah 36 biasanya itu nggak mantap nilai lainnya. Jadi harus di atas 36 ya wawancaranya. Ya 40 lah ya, 10 soal kok gampang. Nomor 1. Anda menjadi guru di satu sekolah, peraturan sekolah menentukan bahwa siswa yang terlambat tidak bisa masuk kelas. Tujuannya untuk menegakkan disiplin siswa. Gerbang dikunci. Namun tatkala guru datang terlambat, ia boleh masuk dan disaksikan siswa. Hal ini ternyata lumrah terjadi. Sikap Anda adalah A. Menyampaikan pada sekolah untuk diberi sanksi. Baik, mengajak teman-teman guru untuk tidak melakukan hal itu meskipun dikucilkan. Ini kurang baik ya. Cuek saja, kurang baik. D. Berusaha untuk selalu datang tepat waktu dan mengajak yang lainnya agar menjadi teladan bagi siswa meskipun rekan guru lainnya datang terlambat. Iya, jawaban terbaik di D ya. Kita kalau mengajak orang untuk biar supaya ini ada teladan kita. Jadi siswa itu melihat teladan kita. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana teman melihat kita juga, kita harus terus berbuat baik. Jadi jawabannya terbaik adalah D, 4 poin, 3 poinnya di A. Lanjut kita ke soal berikutnya. Apa motivasi Anda menjadi PNS? Motivasi kita ya harus yang baik ya. Saya ingin memiliki gaji tetap jaminan hari tua. Ya kurang baik juga ini. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Bagus sekali. Pilihan terakhir, nggak boleh ya. Pilihan terakhir dari bahasa nggak boleh. Orang tua saya berharap saya bisa menjadi PNS. Ya lebih baik yang A. Maka yang A 3 poin. Yang B 4 poin. Ini 2 poinnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 3. Saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat kantor, saya akan menjaga rahasia. Kan ini rahasia. Jawaban di sini. A. Suka menerima masukan dari masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya. Bagus. B. Tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesaknya. Baik. C. Akan gelisah. Salah ya. Akan marah juga salah. Maka jawabannya hubungkan dengan soal. Soalnya kerahasiaan, maka jawabannya B. 4 poin di B, 3 poinnya di A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama akan Anda berbakti di lembaga ini? Jawabannya harus loyalitas, komitmen ya. Komitmen ya, komitmen. Maka Anda harus komitmen terhadap tugas Anda ya, jabatan Anda. Bila suatu saat saya mendapatkan pilihan saya lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan, tidak komitmen, salah. Jika ada penawaran pekerjaan yang lain, saya akan resign. Saya akan langsung keluar, salahkan juga. Bekerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan, baik. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Ya, lebih baik di sini 4 poinnya ketimbang di C 3 poinnya. Jawabannya adalah loyalitas ya, komitmen, berarti 4 poinnya di D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang pegawai ASN P3K? A. Pegawai ASN P3K selalu berorientasi pada pendanaan, kurang baik ya. B. Pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengolah perubahan dengan baik. Bagus. C. Pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat dan melakukan perbaikan tanpa henti. Baik. D. Pegawai ASN P3K tidak berani mengambil keputusan. Salah ya. Jawaban terbaik di B sama di C. Dari bahasanya yang pertama beradaptasi, mengolah perubahan. Yang satu melayani masyarakat dan melakukan perbaikan tanpa henti. Maka jawaban yang terbaik adalah di C. 4 poin. Di D 3 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Bagus. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. Nggak baik ya. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan kantor saya. Kurang baik juga. Menjadi kepala bidang kantor saya. Nggak baik. Jawaban terbaik ada di A. 4 poin. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selama ini kita hanya mengandalkan hukuman dan hadiah agar siswa berperilaku baik atau berintegritas, padahal cara seperti itu justru akan mendorong siswa berkamuflase menjadi penipu ya, dan berperilaku baik untuk menghindar dari hukuman dan mendapatkan reward. Artinya kemurnian dan keikhlasan dirinya untuk berperilaku baik berkurang. Sikap Anda adalah A. Meyakinkan siswa dengan cara memberi teladan. Ya bagus nih ya. Agar siswa menyadari bahwa berbuat baik itu akan menguntungkan dirinya maupun orang lain. Bagus. Ini namanya teladan ya, integritas. B. Memberi hukuman dan reward kepada siswa yang tertentu saja, nggak boleh. C. Hukuman wajib diberikan pada siswa yang melanggar aturan agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bagus juga ini. D. Memberi reward kepada siswa berprestasi perlu dilakukan agar siswa lebih bersemangat untuk belajar lebih giat. Baik. Karena ini dia jawabannya di soal adalah bisa berkamuflase, maka yang ini A. Berikanlah contoh teladan yang baik. 4 poinnya di sini. Ya, 4 poinnya di A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan, hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pemimpin adalah ingat sebagai pemimpin. Dan agar pekerjaan tetap terselesaikan. A. Menjalani perubahan jam tersebut jika tidak berhasil, ini kurang baik. B. Jika tidak berhasil. Pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Bagus. C. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Baik. D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Baik juga. Tapi di sini adalah kita sebagai pemimpin adalah koordinasi. Koordinasi dengan pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Kenapa? Karena ini agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan. Maka yang C jawabannya. Lebih cepat lah. Karena waktunya cuma 5 hari. 4 poinnya di C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru yang barusan diangkat menjadi pegawai P3K tahun 2023. Karena kekurangan sumber daya manusia, di sebuah sekolah di daerah Anda, kepala dinas terkait memutuskan untuk melakukan pemetaan guru. Dan Anda mendengar dari teman Anda bahwa Anda adalah salah satu guru yang akan dimutasi ke daerah yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, yakni di pulau terpencil. Sikapnya adalah yang berintegritas, sikap Anda adalah terima gitu. Bersedia dipindahkan tanpa membantah sedikit pun, dan demi kebaikan bersama dan siap melakukan usaha secara maksimal untuk menjadi guru teladan di sekolah yang baru. Bagus sekali nih, 4 poin udah pasti. 4 poin ini. Menolak, salahkan. Menerima tapi berusaha mengusulkan guru lain, salahkan juga. Berangkat mengikuti keputusan pemerintah tentang pemindahan Anda ke sekolah yang baru tersebut. Bagus. Berarti 3 poinnya di D. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Anda adalah seorang guru muda berintegritas. Anda diangkat menjadi guru di sekolah di mana lingkungan masyarakat tidak begitu peduli pada pendidikan. Kerap terjadi tawuran, pergaulan bebas, bahkan bullying. Sementara para guru senior merasa tidak ada lagi upaya memperbaiki keadaan. Lagi pula, hal itu di luar tugasnya sebagai guru bidang studi. Terlebih akan menyita waktu, energi, dan perhatian. Ada juga guru senior yang peduli tapi mereka terkucil. Terdapat grup-grup di kalangan guru yang saling bertentangan. Sebagai guru berintegritas adalah, kalau kita guru berintegritas, maka ikutlah kelakuan guru senior ini. Peduli. A. Menguatkan tekad untuk memperbaiki keadaan dengan perencanaan yang matang. Bagus. Cuek saja salah. Mengajak guru-guru lainnya untuk memperbaiki keadaan. Ini kurang ya. Harusnya kita dulu bikin usahanya, baru ngajak guru-guru. D. Mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan guru lainnya untuk menghadapi masalah tersebut. Bagus juga ini. Jawaban terbaik adalah di A. 4 poin di A, 3 poin di sini mungkin. Ini 2 poin. Oke, Bapak Ibu ya, itu untuk soal sosial, kultural, dan wawancara untuk semua guru ya, untuk semua guru. Ya, terima kasih telah mendukung channel YouTube Bimbel P3K Pamir. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.